Halo Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan ini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu akan bisa menggunakan template daftar nilai ya untuk merekam data nilai yang sebelumnya sudah dilaporkan ke orang tua, gitu ya, sudah melalui tahap ujian, pembelajaran ujian, lalu remedial, semuanya sudah dilalui dan nilainya sudah fix. Maka Bapak Ibu kita akan gunakan template ini untuk mengumpulkan nilainya Bapak Ibu ya, karena sudah fix nilainya, jadi sekarang tinggal direkam. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu akan diberikan satu template daftar nilai ya. Daftar nilai ini ada di dalam Microsoft Teams. Jadi kalau Bapak Ibu cek masuk ke Teams gitu ya. Di sini ini kan ada files Bapak Ibu. Di dalam files itu Bapak Ibu bisa menemukan satu folder isinya template ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia templates. Oke. Masuk ke kelas material tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalau di depan itu seperti ini gitu. Di sini ada templates ya yang sudah di-upload lewat chat. Nah, tapi Bapak Ibu masuknya ke sini. Kelas material selalu pilih template. Gitu ya. Nah, di dalam sini Bapak Ibu akan ketemu daftar nilai XLSX gitu ya. Silahkan buka, klik titik tiganya, lalu Bapak Ibu unduh ke komputer masing-masing ya. Download ke komputer masing-masing gitu. Setelah di-download, oke, ini saya akan coba close dulu ya daftar nilai saya. Oke, kita close dulu, lalu kita download gitu ya. Nah, ini nanti akan terunduh di folder download gitu ya. Daftar namanya adalah daftar nilai gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang daftar nilai yang sudah diinput ke Socrates itulah yang akan digunakan sebagai acuan ya, sebagai nilai yang akan kita pakai gitu, yang akan kita rekam gitu ya. Oke, ini tadi template yang sudah saya download, lalu kita buka. Oke, ya ternyata dia terbuka di jendela satu lagi Bapak Ibu ya, di monitor satunya. Oke, ini dia templatenya. Klik saja enable editing. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Google ya, ini juga bisa diedit di Google Sheet ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft, maka akan ada frame warna biru gitu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu semua hasil kerja Bapak Ibu ada di dalam frame warna biru. Bapak Ibu silakan boleh cek di sini page layout, lalu Bapak Ibu cek orientation-nya. Bagian yang ini term 1 ya, ini landscape gitu. Lalu size-nya kalau Bapak Ibu lihat ini 21,59 dikali 33 cm. Nah, ini adalah ukuran kertas F4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu di term 1 itu ada 4 nilai yang sudah dimasukkan, betul ya? Soal latihan bobotnya 50%, kuis bobotnya 50%, ulangan bobotnya 30%, dan kita ganti namanya ya Bapak Ibu, jangan pakai UTS lagi, tapi Bapak Ibu ganti jadi PTS gitu. Penilaian tengah semester. Ini hanya perubahan bahasanya saja gitu ya. Oke, di awal Bapak Ibu harap dipastikan pertama nama mata pelajarannya Bapak Ibu sesuaikan gitu ya. Lalu nama gurunya Bapak Ibu silakan menggunakan gelar. Tahun pelajaran, kelas, semester, dan triwulan keberapa, ini semua datanya disesuaikan dahulu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini akan melihat halaman 1 dari 2 gitu. Itu karena di bagian sini nih ya, total jumlah siswa paling banyak di SMA adalah 32 siswa. Karena itu jumlah barisnya dibulatkan ke 35 sehingga nanti tanda tangan akan ada di baris kedua. Oke, pertama Bapak Ibu, ayo kita akan contohkan dulu menggunakan nilai. Dalam hal ini kita akan coba menggunakan nilai agama Buddha gitu ya. Kita klik nilai akademik.
ya. Saya contohkan di sini dengan SMA kelas 1, ya, agama Buddha. Buddha, komponennya dipilih, tidak ada keterampilan ya, tidak ada sikap spiritual kalau di SMA, hanya ada others. Lalu pilih term 1 saja, lalu pilih semuanya, di checklist semuanya Bapak Ibu. Maka semua nilai ini akan keluar. Lalu kita ekspor ke Excel, tunggu sebentar. Setelah Bapak Ibu tunggu, dia akan unduh nilainya ya. Lalu kita buka folder download di komputer. Nah, ini akan ada, kita refresh ya Bapak Ibu. Oke, akan ada, nah ini dia yang sudah di-download. Buddha Others. Kita klik 2 kali, maka akan terbuka filenya. Gitu ya. Kita buka dulu nih filenya sebelum kita rekam ke dalam sini Bapak Ibu. Oke. Di sini klik enable editing supaya Bapak Ibu bisa copy paste dengan nyaman. Oke. Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada sama seperti template ya. Ada soal latihan, kuis, ulangan, dan PTS. Cuman istilahnya saja yang beda. Soal latihan itu class participation, kuis itu dalam bahasa Inggris quiz, ulangan harian itu unit test, penilaian tengah semester itu CA, gitu ya. Nilai-nilai inilah yang akan Bapak Ibu copy dan paste. Nah, untuk Bapak Ibu yang siswanya ikut semua ya di dalam satu kelas, misalnya pelajaran bahasa Indonesia semua siswanya ada, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan terhadap daftar nama yang ada di sini. Tapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya agama Buddha, agama Islam, agama Kristen yang hanya sebagian siswa yang ikut, maka ini daftar nilainya harus kita ubah. Pencet Ctrl Shift, lalu pencet bawah. Ini akan fungsi ini untuk memilih semua daftar siswa. Lalu kita delete, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu kita buka lagi file yang tadi, pilih nama siswa pertama. Di sini Edwin Hardono ya. Pencet Ctrl, pencet Shift, lalu pencet bawah. Ini akan memilih semua nama siswa yang ikut. Lalu pencet Ctrl C. Lalu kita kembali ke file yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu pencet atau tekan tombol Ctrl Shift baru V, gitu ya. Ctrl Shift V ini untuk mempaste siswa yang mempaste value-nya saja. Jadi formattingnya Bapak Ibu tidak akan terbawa ya. Format-format ini bold-nya, warna putihnya tidak akan terbawa. Nah, setelah itu Bapak Ibu barulah Bapak Ibu masukkan nilainya ya. Di sini saya akan masukkan yang pertama Bapak Ibu adalah class participation atau soal latihan. Kita kembali ke file agama Buddha, class participation, ini dia ya. Ctrl C. Lalu kembali ke sini soal latihannya. Di sini kan sudah ada contoh nilai ya Bapak Ibu. Nah, contoh nilai ini Bapak Ibu delete dulu, Bapak Ibu hapus dulu karena ini contoh nilai yang digunakan untuk memastikan fungsinya fungsi Excel-nya berfungsi dengan baik ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Lalu kita kembali ke file tadi, class participation, Ctrl C gitu ya. Lalu kita paste di sini. Ingat Bapak Ibu tekan Ctrl Shift V untuk menyalin hanya nilainya saja. Lalu kita masuk ke kolom quiz. Kolom quiz di sini ada dua ya, TP2 dan Buddha. Ini saya pilih semuanya, kita pilih semuanya Bapak Ibu. Lagi Ctrl C. Lalu kembali ke file tadi. Di sini quiz ya, Ctrl Shift V. Begitu. Lalu kita kembali lagi ke untuk mengisi nilai ulangan, kita kembali lagi ke nilai sebelumnya, ada unit test ya, TP1 dan TP2. Ini kita pilih semuanya, lalu kita tekan Ctrl C, lalu kita kembali lagi ke file, lalu kita tekan lagi ya, Ctrl Shift V. Begitu terus berulang-ulang ya. Nah, sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu, nilai
CA-nya, nilai penilaian tengah semesternya, ini belum disalin, jadi kita copy dari sini ya. Kita copy, Ctrl C dari CA ya, udah. Lalu kita pilih di sini Ctrl Shift V gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa ada rumus yang tidak benar gitu ya. Kalau ada rumus yang tidak benar, artinya di sini Bapak Ibu bisa ngecek ya. Bapak Ibu bisa ngecek bahwa kolom yang digunakan di rumus itu mungkin kurang tepat ya. Jadi Bapak Ibu juga harus mahir menggunakan Excel. Harus bisa mencurigai kesalahan data begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang kotak birunya di kolom K ya, K15. Ini saya geser ke rata-rata. Lalu kolom tabel sel merahnya itu saya geser ke rata-rata. Kalau ini terjadi dengan Bapak Ibu perhatikan juga ya. Harap digeser sesuai tempatnya. Nah, kalau sudah saya tekan enter gitu. Nah, ini kan sudah betul nih ya, 89B. Yuk kita cocokkan Bapak Ibu dengan hasil dari Socrates 89,13 yang kalau dibulatkan nilainya tetap 89 gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke sel tadi. Kita letakkan kursor di posisi kolom yang sudah benar, lalu titik yang di kanan bawah ini kita klik 2 kali. Tik-tik begitu. Maka formula yang ada di baris pertama itu akan disalin sampai ke baris paling bawah gitu. Jika semua murid ada di mata pelajarannya Bapak Ibu gitu ya, kalau semua muridnya ikut mata pelajaran Bapak Ibu, maka ini tidak perlu dihapus ya bagian bawahnya. Tapi kalau yang ikut hanya sedikit, maka Bapak Ibu ini akan memboros kertas ini namanya ya. Jadi karena yang lain tidak dipakai, baris yang lain tidak dipakai, ini saya hapus. Klik kanan. Seperti ini ya Bapak Ibu. Pilih dulu barisnya, lalu sorot sampai ke bawah untuk yang tidak digunakan, baris yang tidak digunakan. Kalau Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu misalnya bahasa Inggris, matematika, semua anaknya terdaftar di sini, ya ini tidak perlu dihapus Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk pelajaran agama yang ikut hanya sebagian, nah ini yang tidak terpakai silakan dihapus. Delete saja gitu ya. Nah, sekarang kalau nilainya sudah masuk Bapak Ibu, yuk kita perbaiki semua data-datanya. Yang pertama, mata pelajarannya agama Buddha. Pendidikan, agama, Buddha, dan budi pekerti gitu ya. Pekerti. Lalu nama gurunya adalah Diarto, S titik, PD titik, B titik. Sarjana Pendidikan Agama Buddha. Tahun pelajarannya pastikan diganti Bapak Ibu 2024-2025. Kelasnya tetap menggunakan Romawi, kelas X. Semesternya, semester 1, triwulan keberapa? Ini adalah triwulan ke-1. Gitu ya. Lalu ganti juga Bapak Ibu daftar data di bawahnya. Kapan data ini dilaporkan? Kita boleh seragamkan Bapak Ibu, misalkan Jambi 10 Oktober. Misalkan ini dilaporkan pada 10 Oktober tahun 2024 begitu ya. Dibuat oleh, nah di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dia otomatis nilainya disamakan dengan ini gitu ya. Kalau data di atas di awalnya adalah Diarto SPDB, maka di sini juga Diarto SPDB. Lalu diperiksa oleh wakil kepala sekolah, masukkan nama Ibu Ineke Elisabeth, SKG titik, M titik, kom titik, gitu ya. Lalu untuk mengetahui nama kepala sekolah tetap nama saya di sini tidak perlu ada perubahan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dicetak untuk administrasi, gitu ya. Selamat mengerjakan. Nanti di term kedua Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Bedanya di term kedua adalah Bapak Ibu akan melihat soal latihan porsinya masih 15%, kuis porsinya masih 15%, namun di sini ada keterampilan atau proyek yang 10% nilainya ya. Lalu ada ulangan harian 20% dan ada UPTS atau PAS juga ya.
Ini ada PAS atau SE gitu. Dan di sini ada contoh nilai yang disematkan di sini ya, dimasukkan di sini untuk menguji rumus di Excel-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti lakukan hal yang sama di term kedua dan secara otomatis seharusnya Bapak Ibu secara otomatis nanti bagian semester 1 itu nilainya akan terisi secara otomatis. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kata-kata seperti ini Bapak Ibu, catur wulan, Bapak Ibu tolong ganti ya dengan triwulan. Ya, ini harusnya triwulan 1. Ini juga harusnya triwulan 2. Gitu ya. Nah, ini akan terisi secara otomatis dan hurufnya juga akan terisi secara otomatis Bapak Ibu. Oke. Setelah semester 2 nanti di bagian akhir Bapak Ibu nilai kumulatif juga akan terisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu silakan file ini disimpan di komputer Bapak Ibu. Ya, nanti kalau udah term 2 diisi lagi. Lalu udah term 3 masuk term 3 diisi lagi, term 4 diisi lagi dan seterusnya, begitu ya. Oke, lalu jangan lupa di-save Bapak Ibu daftar nilai. Ya, Bapak Ibu save nih. Save. Disarankan menggunakan penamaan yang ada kodenya Bapak Ibu ya. Ambil contoh, saya akan save sebagai ya daftar nilai Buddha kelas 10 gitu ya. 24 25 gitu. Sehingga nanti file ini akan Bapak Ibu gunakan terus dalam 1 tahun. Oke, selamat mengumpulkan administrasinya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati.